Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Rahmadani Pasaribu dengan NIM 22033111049. Saya dari kelas reguler C, Stambu 2020. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Samsul Arif, MPD, dan Ibu Lasena Sialagan, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh, yaitu yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks Eksplanasi Melalui Permainan Kata di kelas 11 IIS SMA 2 Peringin tahun pelajaran 2019-2020 yang ditulis oleh Adi Wahyudi Nur, SPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yaitu yang pertama, proses yang dilakukan si peneliti sampai merumuskan masalah tersebut. Yang kedua yaitu teori yang digunakan si peneliti apakah sudah cermat. Yang ketiga yaitu instrumen apa yang digunakan oleh si peneliti. Yang keempat yaitu menguraikan siklus dalam penelitian, apakah ada perbedaan pada setiap siklus. Yang terakhir yaitu cara si peneliti menganalisis data. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu proses yang dilakukan si peneliti sampai merumuskan masalah, yaitu guru sebagai si peneliti melakukan observasi terhadap kelas yang mana peneliti menjumpai masalah saat melakukan observasi, yaitu belum optimalnya kemampuan menulis teks eksplanasi yang dimungkinkan karena pengaruh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal terlihat pada siswa yang kurang memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan faktor eksternalnya muncul dari pemilihan strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru. Guru masih terikat pada pola pembelajaran tradisional dan monoton. Kondisi seperti ini dapat menghambat para siswa untuk aktif dan kreatif sehingga menyebabkan rendahnya kualitas siswa. Sistem pembelajaran dengan pendekatan tradisional yang masih diterapkan guru tidak mampu menciptakan anak didik yang diidamkan. Hal ini dikarenakan dominasi guru dalam pembelajaran dengan pendekatan tradisional lebih menonjol dan dikuasai oleh guru, sehingga keterlibatan siswa kurang mendapat tempat. Guru lebih banyak mendominasi sebagian besar aktivitas proses pembelajaran, sehingga keterlibatan siswa kurang mendapat tempat. Guru lebih banyak mendominasi sebagian besar aktivitas proses pembelajaran, sehingga para siswa cenderung pasif. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai si peneliti merasa perlu mengadakan penelitian dan tindakan kelas tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi melalui permainan kata di kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Peringin tahun pembelajaran 2019-2020. Yang kedua yaitu teori yang digunakan si peneliti apakah sudah cermat. Nah, sesuai dengan judul penelitian tersebut, pada bagian kajian teori ini, peneliti mengambil teori mengenai teks eksplanasi yang mencakup pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga si peneliti mengambil teori tentang permainan kata yang mencakup pengertian metode permainan, prinsip metode permainan, dan macam-macam metode permainan. Namun, menurut saya, pembahasan dalam penelitian ini masih belum akurat karena teori yang digunakan oleh si peneliti menggunakan penelitian yang sudah lama atau melebihi 10 tahun yang lalu. Dan teori penjelasan tentang teks eksplanasi diambil dari blogspot, bukan dari buku atau jurnal. Nah, yang ketiga yaitu instrumen apa yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes dan non-tes. Tes dalam penelitian ini berupa soal, yaitu pada pratindakan, siklus pertama dan siklus kedua yang dilaksanakan secara individu. Pengumpulan data non-tes dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan sebelum penelitian dan selama proses penelitian. Observasi ini menggunakan lembar observasi yang didukung dengan catatan lapangan.
Sedangkan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto selama penelitian berlangsung. Yang keempat yaitu uraikan siklus dalam penelitian. Apakah ada perbedaan pada setiap siklus? Pada setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada setiap siklus diakhiri dengan tes formatif, dibuat dalam 2 siklus dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan. Sebelum siklus pertama, terlebih dahulu dilakukan tindakan prasiklus, yang mana hasil yang diperoleh berupa temuan tingkat efektivitas model pendekatan taktis yang diterapkan dalam meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi, dan kemudian menganalisa permasalahan yang muncul, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk melakukan siklus pertama. Pada siklus pertama, yaitu yang terdiri dari perencanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian tindakan kelas. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu membuat RPP, yang kedua yaitu membuat lembar observasi, yang ketiga membuat alat evaluasi, yang kedua melaksanakan tindakan. Pelaksanaan siklus pertama dilakukan sesuai dengan pelaksanaan RPP yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan untuk mengamati hasil peningkatan kemampuan menulis teks eksplanasi melalui permainan kata. Yang terakhir yaitu refleksi. Pada tahap refleksi, peneliti mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada tahap siklus pertama. Pada siklus pertama ini, meskipun masih terdapat beberapa kesulitan, akan tetapi penerapan permainan kata pada siklus 1 ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat pada antusias yang dilakukan oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran serta penguasaan materi. Pada siklus ini, lebih banyak siswa yang mencapai tuntas belajar, yaitu sebanyak 16 siswa, dengan nilai tertinggi 90. Pada siklus kedua, dilaksanakan dengan urutan kegiatan yang sama dengan siklus pertama. Hanya saja, siklus kedua ini mempunyai unsur penyempurnaan dari kekurangan pada siklus pertama. Nah, dapat kita lihat dari bagian refleksi. Si peneliti mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada tahap siklus pertama dan didapatkan hasil dari metode penelitian yang sudah dilaksanakan menunjukkan peningkatan belajar dengan permainan kata pada materi menulis teks eksplanasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana 23 siswa mampu mencapai tuntas belajar dengan nilai tertinggi yaitu 95. Yang terakhir yaitu cara si peneliti menganalisis data pada penelitian tindakan kelas ini, yaitu dengan menggabungkan analisis data kualitatif dan analisis kuantitatif. Kedua jenis data ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa, mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki metode pembelajaran yang digunakan di kelas. Nah, analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pembelajaran. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk memvalidasi temuan kualitatif secara statistik. Kombinasi dari kedua jenis analisis ini memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang praktik pengajaran dan pembelajaran yang sedang dipelajari dan diubah dalam penelitian tindakan kelas. Sekian pemaparan saya ucapkan terima kasih.